Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pudong, Bapak Dr. Andes Suhana M. Hum. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti podcast PPDB SMA Negeri 1 Pudong dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iskandar. Saya di sini sebagai host PPDB SMA Negeri 1 Pudong. Kali ini kita ditemani Bapak Indarto MPD yang akan menjelaskan apa sih yang ada di SMA Negeri 1 Pudong, di mana sih letak SMA Negeri 1 Pudong. Pastinya adik-adik semua belum tahu, bahkan ada yang masih kepo tentang fasilitas yang ada di SMA Negeri 1 Pudong pastinya. Tidak usah menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita bergabung bersama Bapak Indarto. Halo Pak, selamat siang. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Ya. Nah, mungkin buat yang mau daftar di SMA Negeri 1 Pudong kan belum banyak tahu nih Pak, apa yang ada di SMA Negeri 1 Pudong, di mana lokasinya. Nah Pak, mungkin kalau boleh tanya, di mana sih Pak letak SMA Negeri 1 Pudong itu? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, Iya, karena saya diberi kesempatan untuk sedikit banyak memperkenalkan SMA Negeri 1 Pudong. SMA Negeri 1 Pudong itu berdiri sejak tahun 1992. Jadi kalau dilihat dari pusat kota Bantul, SMA Negeri 1 Pudong itu letaknya arah tenggara. Arah tenggara, Arah Pak. tenggara. Jadi kalau misalnya diukur Pudong sama Jakarta itu mungkin lebih dekat Pudong dengan Australia. Lah berarti kita ke Australia aja, Pak. Iya, dekat dengan Australia. Iya, Pak. Ya. Jadi letaknya di Sri Hardono, Pudong, Bantul. Ya. Dan sekolah ini saya kira mendekati ideal ya. Mendekati karena ideal, jauh dari keramaian, jauh dari pembuangan tempat sampah, dari pabrik, apalagi rel kereta api. Iya Jauh, sih Pak. ya. Berarti kalau jauh dari pusat lalu lintas rel kereta api itu lebih ideal ya Pak? Ya ideal, karena kalau dekat dengan itu kemungkinan anaknya terganggu. Terganggu pembelajarannya ya Pak? Ya di samping itu mungkin juga anaknya sering main toh. Sering main ke terminal, nongkrong nih Pak. Nongkrong. Iya Pak. Nongkrong. Nah, berarti di SMA Negeri 1 Pudong ini terletak di Sri Hardono, Pudong, Bantul. Nah, Ya. letaknya juga strategis. Ya. Mungkin fasilitas umum yang ada di SMA Negeri 1 Pudong itu apa sih Pak? Secara umum fasilitas yang ada di SMA Negeri Pudong itu kan berupa gedung ya. Iya, Pak, Gedung itu gedung. yang pertama kali itu gedung yang berupa ruangan kelas. Ruangan Nah, kelas. di setiap ruangan kelas itu sudah tersedia WiFi dan jaringan internet. Jadi kalau sekolah di SMA Pudong tidak usah pakai Paketan dari sendiri. Tapi Berarti kalau sudah pembelajaran tatap muka. pembelajaran tatap muka. Iya. Berarti sudah difasilitasi WiFi setiap ruangannya ya Pak? Sudah ada. Itu bisa digunakan. Bisa digunakan. Oh iya. Bisa dilihat juga nanti. Oh bisa dilihat juga. Oke silahkan dilihat ya. Mungkin fasilitas yang lain apa sih Pak yang bisa menunjang jadi, pembelajaran? Lingkungan SMA Pudong itu kan hampir di setiap depan ruang kelas itu terdapat taman. Hampir ya. Hampir. Dan itu menjadi hak milik penghuni kelas di depannya. Oh berarti itu proses pembersihan itu warga kelasnya masing-masing Ya, Pak? Itu bisa, tetapi di samping itu juga ada suatu taman yang sekarang sedang dibangun Iya, di Pak. depan sekolah. Di Jadi depan SMA Negeri 1 Pudong itu masih dalam rangka mempercantik diri. Mempercantik diri. Kalau dulu kan wajahnya itu nggak kelihatan, Iya, hanya Pak. sebatas pintu gerbang. Nah, sekarang buktikan sendiri, jadi tidak usah buktikan sendiri bahwa di SMA Negeri 1 Pudong itu untuk masuk ke lokasi Iya, itu terdapat 2 pintu gerbang. Mengapa demikian? Sesuai dengan tutupan Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Aman Bencana, bahwa dalam suatu instansi sekolah itu antara pintu masuk dan pintu keluar itu harus berbeda. Berarti masuknya beda, keluarnya juga beda nih Pak? Jadi nanti masuknya di sisi utara, Sisi utara ya? keluarnya sisi selatan. Oh berarti masuknya lewat utara, keluarnya lewat selatan gitu. Ya. Di samping itu di depan saya sama Negeri 1 Pudong itu kan ada taman. Iya Pak, taman. Nah, taman itu ya boleh dilalah. Mungkin representatif untuk
selfie atau untuk bahkan mungkin nanti diperkirakan bisa untuk jualan. Itu jualannya itu mungkin buat cuman siswanya atau boleh dari luar nih Pak? Boleh siswanya. Siswanya kan yang ada pelajaran PKBU itu. Iya PKBU Pak. Jadi nanti bisa dipraktekkan membuat, dijual di situ. Langsung dijual di sekolahan gitu Pak? Boleh itu? Boleh sampai malam hari karena itu sudah dilengkapi dengan lampu tembak nanti. Lampu yang Ya, sudah bisa nyorot gitu. Nyorot ya. Jadi kalau dari luar itu SMA Negeri Pudong itu tetap tamannya itu kelihatan. Oh tetap kelihatan. Tidak nampak seperti kuburan. Berarti SMA Negeri 1 Pudong itu sekarang baru membangun taman di depan ya Pak? Di depan. Jadi para calon siswa yang kami banggakan itu nanti bisa melihat langsung betapa, ya Pak? betapa megahnya, indahnya. Mungkin kami boleh berbangga bahwa sekolah yang memiliki halaman luas dengan taman itu mungkin hanya SMA 1 Pudong. Wow. Berarti buat yang mau masuk SMA Pudong jangan ragu, pastinya udah ada taman yang mau mempercantik atau buat selfie itu ya, sudah bisa tentunya bisa. ya Pak. Nah kan tadi fasilitas umum yang ada di SMA Negeri 1 Pudong nih Pak. Kalau di SMA Negeri 1 Pudong itu ada TIK enggak sih Pak? Yang bisa apa ya? Kita kan di era 21 harus punya kayak gitu ya Pak? Ya, di SMA Negeri 1 Pudong itu memiliki fasilitas 3 ruang lab komputer. Tiga ruang Pak itu udah? 3 ruang. Wow. 3 ruang. Masing-masing berisi kurang lebih 20 komputer dan itu bisa tersambung dengan jaringan internet. Nah, cuma karena sekarang itu dalam masa pandemi, ya paling yang menggunakan hanya beberapa guru. Bapak Ibu guru ya Pak? Tetapi nanti itu sebenarnya keberadaan lab komputer itu bisa dimaksimalkan penggunaannya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang mohon maaf kurang mampu, beli paket nggak bisa itu, mungkin siswa yang bersangkutan itu bisa datang ke sekolah menggunakan fasilitas sekolah lab komputer. Berarti itu lab komputer itu bisa digunakan untuk siswa ya Pak? Bisa. Berarti bisa digunakan. Sehingga nanti siswanya kalau memang tidak apa ya, jadi tidak ada alasan untuk paketannya habis gitu, atau sinyalnya nggak ada, itu tidak ada. Oh berarti siswa yang mungkin nggak ada paketan atau terkendala sinyal itu bisa menggunakan fasilitas ke sekolahan. Ke sekolah. Oh. Sebenarnya di fasilitas itu di kelas tadi ya, masih ada kekurangan tuh. Masing-masing kelas itu terpasang LCD proyektor. Itu setiap kelas sudah ada Pak? Sudah ada. Jadi pembelajarannya bisa menggunakan LCD proyektor. LCD nggak capek-capek nulis lewat komputer sudah bisa ya Pak? Dan di masa sekarang itu kan Bapak Ibu gurunya juga mahir tentang misalnya pakai Google Form, pakai Google Classroom itu ya. Itu sudah Bapak Ibu guru sudah menguasai lah. Iya, berarti Bapak Ibu guru lebih lebih suka pakai LCD proyektor kayak gitu ya Pak? Iya. Ya tentunya untuk beberapa hal itu mungkin menerangkannya ya pakai papan tulis biasa masih bisa. Pak. Tapi kalau ngasih materi kan sekarang kan di zaman teknologi yang seperti ini kan bisa lewat grup WA, bisa email, bisa di Google Classroom-nya. Ya, jadi sudah ada aplikasi yang mendukung pembelajaran. Yang mendukung. Bisa sehingga pencapaian hasil belajar nanti bisa maksimal. Nah, tadi kan udah ada tiga ruangan komputer yang ada di SMA Negeri 1 Pudong. Nah, mungkin kan tadi ada fasilitas, lokasi dan TIK yang ada di SMA Negeri 1 Pudong. Kan setiap sekolah pastinya ada perpustakaan nih Pak. Iya. Kalau di SMA Negeri 1 Pudong gimana sih Pak? Perpustakaan SMA Negeri 1 Pudong itu letaknya di dekat pintu keluar tuh ya. Dekat pintu keluar. Ya, itu namanya Perpustakaan Indra Prasda tuh ya. Kemarin nilainya itu kalau tidak salah itu nilainya A. Nilai akreditasi. Oh, itu penilaiannya kalau boleh tahu kapan Pak itu? September tahun kemarin ya. September tahun. Hampir setahun yang lalu. Tapi perlu diketahui bahwa kebetulan saya itu memegang komponen yang nomor 4 tuh gak salah itu komponen Sarpras itu. Iya. Ada 34 pertanyaan itu nilainya A semua. A semua. Jadi secara menurut kacamata Sarpras perpustakaan itu nilainya sempurna. Sempurna itu. Ya, tidak ada yang B. Dan itu pertanyaan itu hanya dijawab seperti proklamasi. Kok secara kayak proklamasi itu gimana ya Pak? Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan yang seksama itu. Iya Pak. Proklamasi kan seperti itu? Iya Pak. Jadi jawabnya modelnya proklamasi. Proklamasi oke Pak. Nah kalau boleh tahu
ada sekitar berapa ya Pak koleksi buku yang ada di perpustakaan itu? Itu mungkin lebih dari 25.000 itu. 25.000. Iya. Jadi ruangan perpustakaan itu mengalami perkembangan. Jadi membuat inovasi. Inovasi yang baru. Bukan menendang maksudnya. Oh, menendang. Iya, Pak. Menendang. Jadi perpustakaan dulu kan luasnya ya paling yang utama seperti itu. Terus menendang sebelah timurnya jadilah ruang sirkulasi. Iya, Pak. Terus menendang lagi sebelah timurnya jadilah gudang gitu. Oh. Jadi sebenarnya perpustakaan itu kita itu sudah memakan korban. Memakan korban. Tiga Banyak ruangan. korban. Ya, Tiga banyak korban. ruangan. Itu demi Iya, Pak. demi standar yang baik. Jadi Iya, Pak. ke depan mudah-mudahan nanti SMA Negeri 1 Pundong bisa mengembangkan ruangan yang lebih memadai. Iya, Pak. Nah, tadi kan perpustakaan di Nah, di dalam perpustakaan itu terdapat fasilitas apa saja ya, Pak? Yang apa ya, yang buat mendukung lah istilahnya, ada nanti AC kayak gitu dilengkapi atau enggak sih, iya. Pak? Di Jelas perpustakaan. nilainya aja itu A kok. Oh, nilainya A, ya. AC-nya memadai, Ya. ada buku, ada majalah, ada ruang audiovisual, ada buku-buku dalam bahasa Inggris, ada majalah, dan mungkin juga beberapa komputer yang bisa mengakses internet, tapi juga ada komputer untuk mencari. Berarti Ada siswa boleh komputer katalog atau apa ya. Jadi kalau katalog. mencari buku itu tidak mencari di ruangan tapi lihat di komputer itu bukunya apa, judulnya apa, di enter gitu. Oh, ada atau tidak, kalau ada diambilkan, kalau tidak ya lain kali. Oh, berarti itu di perpustakaan sudah dapat aplikasi kayak gitu, berarti Jadi, enggak susah-susah mencari kayak gitu enggak ya? Enggak usah mencari. Nanti kalau mengembalikan kan masing-masing buku itu kan sudah ada barcode-nya. Iya, Jadi Pak. ini bukunya siapa, jadi enggak usah manual. Iya, udah ada teknologi. Ya, teknologi itu yang ya semakin ke depan lah. Iya, kan tadi perpustakaan sudah dijelaskan. Nah, mungkin kalau kan di SMA Negeri 1 Pundong ada yang IPA nih, Pak. Kan IPA itu identik dengan apa ya istilahnya, uji coba atau praktek nih, Pak. Kalau di SMA Negeri 1 Pundong itu ada laboratorium apa saja sih, Pak? Nah, di samping laboratorium komputer itu juga ada laboratorium fisika, kimia, biologi, dan itu saya kira untuk peralatannya juga sudah memadai. Sudah memadai ya, Pak. Memadai. Berarti sudah bisa mungkin buat yang IPA itu sudah bisa praktek di sekolahan langsung ya, Pak. Bisa. Nggak usah mencari keluar, alternatif keluar itu enggak. Di perlu. SMA itu udah ada, udah mendukung ya, Pak. Sudah mendukung dan sudah bisa memadai. Nah, mungkin nih Pak, kan tadi ada anak yang suka membaca, ada yang senang praktek. Nah, buat kan di SMA Negeri 1 Pundong ini ada yang istilahnya suka olahraga nih, Pak. Apa sih, Pak, fasilitas buat anak-anak olahraga itu? Untuk fasilitas olahraga ya, jadi kita SMA Pundong itu kan mengakomodasi beberapa atlet yang berprestasi. Iya, ya. Pak, ada atlet berprestasi. Angkat besi, ada voli, ada basket, mungkin ada sepak bola, ada cabang-cabang yang lain ya. Jadi, tapi kalau yang paling menonjol di sini itu adalah bola voli. Bola voli, Pak. Pak. Bola voli itu mungkin kalau sudah menjadi langganan. Iya sudah. Dan atlet-atlet bola voli kita itu sudah berbicara dari tingkat nasional, bahkan ada yang beberapa tahun kemarin itu ada yang sampai ke Cina, Beijing ya. Wah, sampai Cina, Pak, Ya, itu. sampai Cina itu. Itu lulusan SMA Negeri 1 Pundong ya, Pak? Iya, lulusan Oh. SMA. Bahkan ada beberapa alumni SMA Pundong yang menjadi pemain voli itu kan ada yang di Proliga ya. Oh kalau iya, nggak salah. Proliga. Di itu? Mas Fahri, Fahri Septian, itu, iya, Pak. itu kan ya walaupun dulu sekolahnya tidak begitu pinter amat ya, tapi Iya. kan ya yang Punya namanya kemampuan yang lain. kemampuan yang lain yang Iya, lebih Pak. menonjol. Iya, Pak, Jadi tentunya. sekolah pinter, enggak pinter tapi bidang yang lain itu bisa Bisa. menjadi bekal untuk hidup. Nah, Pak. Tadi kan udah semua dibahas nih, dari yang apa, yang olahraga, yang senang membaca, yang Ya. senang praktek nih, Pak. Kan di setiap sekolahan itu butuh keamanan nih, Pak. Kalau di SMA Negeri 1 Pundong itu dari segi keamanannya itu gimana sih, Pak? Kalau di SMA Negeri Pundong itu jelas keamanannya terpantau ya. Terpantau. Terpasang hampir 30 CCTV itu. 30 CCTV. Ya, ada yang di area luar, ada yang di dalam kelas, Iya. dan itu bisa dimonitor dari ruang kepala sekolah.
Oh, itu Ya. monitornya dari ruang kepala sekolah. Ya, itu. Dan kita juga memiliki tenaga satpam. Iya, Mereka bekerja 2 shift. 2 shift. 2 shift itu jadi dengan kata lain SMA Pundong itu tidak sepi dari pengawasan. Oh, berarti tetap 24 jam ada pengawasannya ya, Nah, Pak. Di samping satpam juga ada penjaga sekolah. Penjaga Jadi, sekolah. tentang keamanan sekolah itu tidak perlu diragukan Tidak karena perlu. kita punya tenaga outsourcing satpam, punya tenaga jaga malam. Jaga malam. Oh, iya, Pak. Iya. Nah, buat yang tadi kan udah keamanan nih, Pak. Buat kan siswa nih kadang ada yang pusing, ada yang mungkin ada yang alergi kayak gitu, mungkin dari kesehatan itu gimana, Pak, yang ada di SMA 1 Pundong? Di SMA Negeri 1 Pundong itu terdapat tim ya, yang Tim. UKS itu yang mereka dikelola Iya. oleh tenaga-tenaga yang memenuhi syarat dan itu bertanggung jawab terkait dengan kesiapan siswa selama ada di sekolah. Berarti yang istilahnya yang mengawasi itu dari tim, ada timnya sendiri nih, Pak. Ada timnya sini, tim UKS Tim itu. UKS. Ya, dan ada ruangannya tersendiri. Jadi tentunya di sana juga sudah disediakan obat-obatan yang paling untuk pengobatan awal. Tapi Pengobatan kalau awal. misalnya kecelakaan berat itu ya tentu kita bawa ke Puskesmas ini, Pak. puskesmas atau rumah sakit terdekat. Oh iya, Pak. Ya. Tadi gimana? Mungkin buat yang mau masuk ke SMA Negeri 1 Pundong ada yang masih apa sih istilahnya? Aku gimana nih mau masuk SMA Pundong atau enggak? Kalau aku langsung aja. Pastikan pilihanmu pertama di SMA Negeri 1 Pundong. Nah, tadi kan udah mengenai fasilitas umum yang ada di SMA Negeri 1 Pundong, ada lokasi nih, Pak. Nah, sanitasi sekolah itu apa sih, Pak? Yang ada di SMA Negeri 1 Pundong? Jadi sanitasi sekolah itu adalah unsur penunjang atau pendamping dalam kesehatan. Dalam kesehatan ya, Ya, artinya tentang persediaan air bersih, tentang tempat cuci tangan, apalagi di masa sekarang ini ada kamar kecil, ada tempat pembuangan sampah, dan karena mungkin di sekolah itu juga terdapat kantin ya. Iya, kantin sekolah. Ketika keadaan normal, jadi air yang berada di SMA Pundong itu tentunya airnya juga jernih, Air jernih ya, Pak. tidak berbau, tidak mengandung zat yang berbahaya, dan tentu tidak mengandung bahan penyakit. Iya, Pak. Apalagi di masa pandemi seperti kali ini ya, Pak. Seperti ini. Kita Jadi juga tempat ibadah itu Tempat juga ibadah. ada air yang memang mencukupi ya. Mencukupi. tadi kan perpustakaan. Nah, ada satu nih, Pak, musola yang belum di Nah, iya, tempat ibadah. musola SMA 1 Pundong itu gambarannya seperti apa sih, Pak? Jadi di sana itu tempat ibadah khususnya bagi mereka yang beragama Islam itu memang sudah kami buat tempat wudhunya untuk yang laki-laki, yang perempuan berbeda. Beda perempuan sama Ya, sudah jadi, ditentukan sendiri-sendiri. sudah, nanti lewat mana, masuk kemana, terus juga ada shop-shop atau apa itu bagi mereka yang kan harus dipisahkan. Iya. Juga ada arah kiblatnya sudah dibetulkan, juga ada waktu menunjukkan waktu sholat tertentu itu sudah dipasang di sana sehingga mereka bisa mengetahui kapan harus sholat, waktu yang mana, dan oleh karena itu letaknya memang ada di paling ujung sekolahan. Pojok, iya, Pak. pojok sekolahan itu, dan itu saya kira Nggak jadi masalah. kebersihannya Iya. terjamin. Iya. Ya. Nah, apa sih, Pak, fasilitas yang ada di musola itu? Ya, kalau yang di sana itu juga sudah ditempatkan ada untuk apa itu almari untuk menyimpan pakaian untuk sholat, ada almari untuk menyimpan buku, ada beberapa alat kebersihan yang letaknya di tempat tersendiri, dan lantainya itu juga keramik dan bersih, dan warna dindingnya itu juga menyejukkan itu. Tadi kan udah dibicarakan semua nih, Pak. Mungkin buat kan di masa pandemi seperti ini ada siswa yang mungkin aku pengen lihat di SMA itu berarti sudah ada tempat cuci tangan seperti itu, sudah difasilitasi ya, Pak? Jadi sebelum ada corona, Iya, sebelum. sebenarnya SMA Pundong itu sudah sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan ya, Pak? Iya, jadi
tempat cuci tangan Iya. itu sudah tersedia sebelum ada corona di hampir setiap depan kelas. Berarti di setiap depan kelas sudah ada Tempat tempat cuci, cuci. iya, Iya. tempat cuci tangan. Iya. Kemudian untuk kamar mandi, WC atau toilet itu Iya, itu tersedia mencukupi mencukupi sesuai dengan ketentuan antara rasio perempuan dan laki-laki. laki-laki. Berarti itu sudah dibagi terus sudah istilahnya sudah mencukupi untuk seluruh siswa ya, Pak. Iya, untuk seluruh siswa. Nah, Pak, kan di masa pandemi seperti ini kan buat tahun ajaran yang baru itu rencananya ada yang online, ada yang tatap muka nih, Pak. Nah, kalau yang tatap muka sendiri teknis di SMA Negeri 1 Pudong itu gimana nih, Pak? Jadi untuk teknis pengaturan tatap muka itu sekolah sudah mengatur ya, Iya. dari perjalanan masuk ke Sekolahan Sekolahan. itu sudah diatur. ya, sudah ada jalurnya, nanti masuk ke tempat parkir Iya. juga ada jalurnya, terus mereka itu nanti akan masuk ruang kelas mana, itu kelasnya juga sudah memadai lewat Iya. jalur mana, demikian juga nanti ketika pulang juga sudah ada rambu-rambunya. Nah, ketika mereka ada di dalam kelas pun itu akan diatur sedemikian rupa sehingga dalam satu meja itu hanya terdapat satu Berarti satu meja satu orang ya, Pak? orang. Iya. Kemudian tidak lupa juga untuk protokol kesehatannya juga diberlakukan dengan ketat. Jadi masuk ya diukur suhunya, nanti mau masuk ruangan ya cuci tangan, mau keluar itu ya harus tidak bergerombol. Iya. Itu nanti sudah ada yang mengatur sehingga mudah-mudahan nanti dengan pembelajaran tatap muka yang terbatas itu menjadi medan atau arena untuk berlatih disiplin. Di samping itu juga untuk belajar lebih tekun. Itu berarti rencananya di SMA Negeri 1 Pudong itu mau pembelajaran online sama tatap muka ya, Pak? Ya, tentunya kalau pembelajaran tatap muka itu kan separuh lah, Iya, separuhnya separuh. kan tetap di rumah, iya. gantian. Nah, dengan demikian kan ya gurunya itu ekstra kerjanya ya. Oh, Jadi ekstra. menyiapkan materi pembelajaran di depan kelas, tapi juga menyiapkan materi lewat aplikasi, entah lewat WA, entah lewat Google Classroom atau menggunakan Google Form yang sudah dimodifikasi. Itu rencananya tahun ajaran baru itu berarti kalau ini masuk berarti ya, rencana itu Juli itu tahun 2021. Ya. ya. Mungkin tadi udah disinggung Pak Indarto soal buat tahun ajaran baru rencananya 50% yang ada yang offline, ada yang online ya, Pak. Iya. Nah, mungkin pertemuan pada siang hari ini saya cukupkan. Terima kasih kepada Bapak Indarto yang sudah mau menyampaikan fasilitas yang ada di SMA Negeri 1 Pudong. Terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih kembali. Mungkin saya Iskandar pamit undur diri. Bila banyak salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.